Bagaimanakah penerapan sanksi pelanggaran pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta yang mulai berlaku hari ini? Untuk membahasnya, saya sudah bergabung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Mas Riza. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Riza. Hari ini adalah hari pertama penerapan sanksi PSBB di Ibu Kota berdasarkan Pergub nomor 41 tahun 2020. Kenapa akhirnya dibuat sanksi yang lebih detail dan tegas untuk pelanggar PSBB? Yang pertama, ya kita harus pahami bersama bahwa COVID-19 ini, virus ini sangat berbahaya, ya. Tidak hanya menimbulkan berbagai dampak, tapi dampak kematian justru yang dapat ditimbulkan yang berakhir pada kematian. Kemudian yang kedua, setelah kami Pak Gubernur menerapkan satu langkah-langkah kebijakan tanggal 16 Maret sudah meminta agar sekolah di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah. Kemudian kami mengajukan PSBB dan alhamdulillah tanggal 10 April disetujui kami memulai PSBB, satu provinsi yang pertama di Indonesia. Semuanya dilakukan demi untuk memastikan bahwa Jakarta harus segera mengakhiri penyebaran virus corona. Dan alhamdulillah ada pemahaman dan pengertian dari warga untuk memahami bahwa berbahaya virus ini. Dan tidak cukup sampai di situ, 14 hari pertama, kemudian kami memperpanjang PSBB kedua selama 28 hari, yang nanti akan berakhir tanggal 21 malam. Gitu. Emang ada penurunan ya grafiknya, namun penurunan ini harusnya disikapi dengan rasa syukur dengan cara lebih disiplin, lebih patuh dan lebih taat ya. Kita memahami bahwa di bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang menjadi tradisi dan kultural kita, yaitu sholat taraweh, beribadah, mengaji ke masjid, keluar rumah, kemudian ada lebaran, ada takbiran nantinya, ada mudik. Jadi memang di bulan Ramadan ini sampai Idul Fitri memang banyak orang berkumpul dan itu sangat kita khawatirkan terjadi. Justru kami menyikapinya dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan pergub terkait sanksi. Aturan yang tidak diikuti oleh sanksi itu tidak akan berdampak besar dan signifikan. Untuk itulah kami mengeluarkan pergub. Nah, pergub itu mengatur ada 4 sanksi. Sanksi administratif berupa teguran, sampai dengan pencabutan, kemudian sanksi denda, kemudian sampai dengan sanksi pidana, termasuk sanksi sosial, membersihkan fasilitas umum. Oke. Mas Riza, bagaimana laporan pelaksanaan penerapan sanksi PSBB di Jakarta hari ini? Ya, hari ini alhamdulillah ya sudah kami terapkan dan memang di lapangan ini karena hari pertama masih ada saja yang ada melanggar. Namun demikian kami harapkan di hari-hari berikutnya masyarakat sudah bisa memahami dan disiplin. Karena memang ada yang kalau tidak menggunakan masker sanksinya 100.000 sampai 240.000. Kemudian kalau di hotel itu lebih berat lagi. Kalau bikin acara kerumunan, kawinan dan sebagainya itu 25 juta sampai 50 juta. Kalau bagi penumpang kendaraan yang melebihi 50% kapasitasnya itu 500.000 sampai 1 juta. Kemudian bagi orang yang berkumpul lebih dari 5 itu didenda 100 sampai 250.000. Jadi semua kita atur lah. Sampai kegiatan sosial budaya, keagamaan sekalipun itu juga kegiatan-kegiatan sosial budaya juga kami denda 5 juta sampai 10 juta. Mas Riza, semuanya jadi aturannya sudah ada, sekarang kan kita menanti bagaimana penerapannya di lapangan. Sampai hari ini kami masih menemukan banyak pelanggaran PSBB di Ibu Kota seperti masyarakat yang tidak memakai masker, warga yang berkumpul, tetapi tidak semua lokasi dijaga oleh petugas. Jadi bagaimana agar penerapan sanksi ini bisa efektif? Kita akan bahas lebih jauh Mas Riza, usai jeda pemirsa. Pemirsa, kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Mas Riza, di Jakarta ini ada banyak sekali titik-titik keramaian, terutama di bulan Ramadan seperti ini. Misalnya di tempat-tempat berjualan takjil, pasar-pasar tradisional, tetapi tidak semuanya dijaga oleh petugas. Jadi bagaimana supaya penerapan sanksi PSBB ini bisa efektif? Yang pertama perlu kami jelaskan kenapa agak ramai ya belakangan ini, dalam minggu-minggu ini. Pertama memang mungkin disebabkan karena memang sebagian yang taat di rumah yang 60% ini sebagian keluar karena mungkin sudah 2 minggu bahkan ada yang 2 bulan di rumah, jenuh, stres dan sebagainya, ingin menghirup udara, ingin melihat keluar. Kedua juga ternyata banyak yang ingin mencari takjil
Ketiga, mungkin ada urusan-urusan lainnya yang memang diurus selama berminggu-minggu ini atau 1-2 bulan ini tidak terurus. Keempat, itu karena di bulan Ramadan ini kemudian juga ingin Lebaran gitu, persiapan Lebaran, bahkan ada yang mau mudik dan sebagainya, sekalipun kita sudah melarang tidak boleh mudik, dan urusan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, ya tentu aparat yang kami turunkan itu semaksimal mungkin yang kami miliki dari Satpol PP, dari Dishub, dari kepolisian, bahkan dari TNI yang membantu. Namun demikian jumlah aparat tentu tidak sebanding dengan jumlah warga Jakarta yang jumlahnya 10,6 juta jiwa. Untuk itu memang kami berharap ada kesadaran penuh dari semua warga yang bisa mematuhi, taat, dan disiplin untuk mematuhi protokol COVID-19 atau protokol kesehatan itu sendiri. Kami tidak membatasi kebebasan, kami tidak membatasi kemerdekaan atau merenggut kemerdekaan. Justru kami ingin melindungi kehidupan seluruh warga Jakarta, memastikan bahwa seluruh warga Jakarta terjamin kebutuhannya dan terjamin dari penyakit virus corona. Untuk itulah langkah-langkah kita ambil, termasuk Pak Gub mengeluarkan Pergub 20, Pergub 41 tahun 2020. Semata-mata untuk memastikan bahwa seluruh warga Jakarta agar tidak terkena virus corona. Dan kami ingin segera mengakhiri penyebaran virus itu sendiri. Mas Riza, sekarang kita berbicara soal sanksi ya. Mengapa membersihkan fasilitas umum sambil memakai rompi oranye ini dipilih sebagai salah satu sanksi bagi pelanggar PSBB di Jakarta? Yang pertama harus dipahami bahwa ini bentuk pelanggaran, bukan bentuk kejahatan ya. Nah, itu secara hukum terjadi perbedaan yang signifikan. Dan bentuk pelanggaran ini kami berharap, kenapa kami kasih rompi, kenapa harus membersihkan fasilitas umum, sengaja kami lakukan ini untuk memberi efek jera bagi pelaku yang melanggar, kemudian agar dapat terlihat oleh seluruh warga lainnya yang melihat melewati, supaya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Memang pekerjaan sangat mudah kalau menyuci, kalau cuma sekedar menyapu jalan, itu pekerjaan yang tidak sulit, siapapun bisa melakukan. Tapi ini sangat berdampak positif, bahwa siapapun yang terkena, kami meyakini akan tidak mengulangi. Dan warga yang melihat itu akan berpikir 2 kali untuk melakukan kesalahan atau pelanggaran. Jadi ini kami ambil, kami gunakan rompi warna orange, karena orange memang warna DKI, kami tuliskan di situ pelanggar PSBB. Mas Riza, terakhir, kalau tadi kan sanksi sosial untuk individu, bagaimana dengan perusahaan? Salah satu alasan warga masih melakukan aktivitas di luar rumah selama PSBB itu karena masih harus bekerja. Sejauh ini, berapa banyak perusahaan yang telah dikenai sanksi karena ternyata masih beroperasi meski bukan termasuk sektor usaha yang boleh untuk beroperasi selama PSBB? Jadi kami melakukan sidak dan melakukan pengecekan. Ada dari 116 kawasan perkantoran, kemudian 60 mal atau pertokoan, ada 8.732 tempat usaha, ada 5.256 PKL, ada 3.821 titik kerumunan massa, kemudian lebih dari 6.543 titik ojek, dan lebih dari 30.000 pelanggar masker, dan ada 5.497 teguran tertulis yang telah kami keluarkan, dan lebih dari 334 segel yang kami keluarkan atau kami tutup sementara. Jadi ini yang kami lakukan dari berbagai langkah-langkah yang kami ambil. Jadi kami memberanikan untuk menyegel, bahkan mencabut izin di luar 11 yang dikecualikan tersebut. Jadi banyak sekali sebetulnya telah kami kerjakan dalam beberapa pekan terakhir ini. Mudah-mudahan ini memberikan dampak positif bagi kita semua, termasuk kita butuh kesadaran dan kerjasama dari pihak usaha. Kami memahami ekonomi tidak boleh berhenti, tapi harus juga dimengerti bahwa kesehatan jauh lebih penting. Oke, terima kasih atas penjelasan Anda, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah bergabung bersama kami di Prime Time News.